Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di petang hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang Kitabuz Zakat, pembahasan tentang zakat, dan insyaallah ini pembahasan yang terakhir tentang zakat. Di pertemuan yang terakhir, yakni disebutkan tentang orang-orang yang tidak boleh diberikan zakat padanya. Tidak boleh diberikan zakat itu kepada mereka. Yang pertama, yakni kemarin sudah kita bacakan, yakni yang pertama orang kaya. Orang kaya dan orang yang kuat lagi bisa bekerja, mencari nafkah. Kemudian yang kedua, yakni orang-orang yang dia usulnya dan furuknya, maksudnya bapak, kakek dan ke atasnya, dan juga anak cucunya ke bawahnya, dan juga istrinya, maka tidak boleh kepada mereka diberikan zakat. Tapi diberikan kepada mereka itu nafkah, ya. Itu sudah menjadi kewajiban bagi seseorang memberikan nafkah kepada mereka, bukan zakat. Kalau zakat tidak boleh diberikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh diberikan zakat padanya, yakni orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang tidak akan dilunakkan hatinya, yang tidak bisa dilunakkan hatinya. Kemudian yang keempat, tidak boleh zakat ini diberikan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada alun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang diinginkan kemarin sudah sebutkan, yakni Bani Hashim, keluarga anak cucu keturunan dari Hashim. Hashim ini ayahnya siapa? Ayahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan dari Hashim ini semuanya tidak boleh diberikan zakat pada mereka. Kemudian yang kelima, yang belum kita baca di pertemuan yang kemarin, yakni wa kadzalika la yajuzu daf'u zakati li mawali alin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian juga tidak boleh memberikan zakat kepada mawalinya. Mawali itu jamak dari maula, yakni bekas budak yang sudah dimerdekakan dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bekas-bekas budaknya itu tidak boleh mendapatkan zakat.
Kenapa? Li hadis, karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi rahimahumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqata la tahillu lana wa inna mawaliyal qaumi min anfusihim." Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi kami, tidak halal untuk kami, kata Nabi SAW. Zakat itu tidak halal untuk kami. Dan sesungguhnya budak-budak yang sudah dimerdekakan itu, budak-budak, bekas budak suatu kaum itu termasuk dari mereka kaum itu. Sehingga ketika bekas budak ini bekas budaknya dari keluarga Nabi SAW, maka termasuk dari apa hukumnya sama dengan keluarga Nabi SAW. Sehingga mereka bekas budak dari keluarga Nabi SAW ini apa dihukumi sama, tidak boleh, tidak halal menerima zakat. Dijelaskan wa mawaliyul qaum, disebutkan mawaliyul qaum, maksudnya yakni utaqa'uhum, yakni budak-budak yang sudah dimerdekakan dari mereka, ya. Budak-budak yang sudah dimerdekakan. Wa ma'na min anfusihim, dari termasuk dari mereka, maka terkandung makna dari lafaz ini min anfusihim, bahwasanya bekas budak yang sudah dimerdekakan itu termasuk dari mereka, yakni maka fahukmuhum, maka hukumnya mereka ini, hukumnya bekas budaknya ini, kahukmihim, sama seperti hukum dari tuannya, ya, sama seperti hukum tuannya. Sehingga kalau bekas budaknya itu bekas budak yang dimerdekakan dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya mereka ini sama dengan apa? Hukum yang ada pada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal menerima zakat. Ya. Fatahrumuz zakatu ala mawali ali Bani Hashim, maka haram hukumnya zakat untuk bekas budak dari keluarga anak keturunan Hashim. Ya, tidak boleh. Ini yang nomor 5, ini bekas budak dari keluarga anak keturunan Hashim. Tentunya sulit juga bagi kita untuk meneliti silsilah sampai sekarang ini, siapa saja yang mereka keturunan dari Banu Hashim ini, siapa saja, susah sekali. Untuk menelitinya susah sekali. Kemudian yang keenam, dari orang-orang yang tidak boleh diberikan zakat kepada mereka, yakni al-abdu, yakni budak. Budak itu bukan pembantu, ya, bukan pembantu. Jangan dibayangkan budak itu pembantu. Tidak, ya. Kalau pembantu itu bekerja, kemudian setelah selesai jam kerjanya ya pulang. Ya. Kalau budak itu dirinya itu menjadi milik penuh dari pemiliknya. Jiwanya budak ini, dirinya ini menjadi hak penuh milik dari tuannya. Ya. Kayak barang kayak barang, bisa dijual belikan. Jadi ini hukum budak. Dan budak ini tidak boleh diberikan zakat kepada mereka. La tudfa'u zakatu ilal abdi, tidak boleh diberikan zakat kepada budak. Kenapa? Li'anna malal abdi milkun li sayyidihi, karena sesungguhnya hartanya si budak tadi itu apa? Ya milik bagi tuannya. Kalau kita memberikan zakat kepada budak tersebut, berarti sama aja kita memberikan
zakat kepada tuannya, majikannya. Karena hartanya budak itu harta tuannya. Budak itu tidak memiliki apa? Kepemilikan. Kepemilikan. Sehingga ketika diberikan zakat nanti akan apa? Yaitu milik tuannya, akan diambil tuannya. Faida utiyaz zakatu, faida utiyaz zakata, maka apabila budak ini diberikan zakat, intaqalat ila milki sayyidihi, maka zakat itu akan berpindah kepada kepemilikan tuannya. Ini alasan yang pertama, bahwasannya kalau zakat, kalau hamba itu, budak itu diberikan zakat, maka akan menjadi hak milik tuannya. Alasan yang kedua, wali anna nafaqatahu talzamu sayyidahu. Karena sungguhnya penafkahan budak itu apa? Keharusan bagi tuannya. Itu menjadi kewajiban bagi tuannya untuk menafkahi budak. Ya, untuk menafkahi budak, memberikan makan, minum, pangan dan seterusnya, tempat, papan dan seterusnya. Sehingga budak tidak boleh tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Wa yustathna min dalika, dan dikecualikan dari hal itu, pelarangan diberikan zakat kepada budak, yakni al-mukatabu, yakni budak mukatab namanya. Budak mukatab yakni sudah pernah dijelaskan dulu, yakni seorang budak yang dia memiliki perjanjian dengan tuannya, bahwasannya si budak ini bisa bebas dari perbudakan dari tuannya ini dengan cara dia mengangsur dengan uang sebesar berapa, dengan apa kesepakatan mereka. Boleh dengan diansur. Ketika ada kesepakatan tersebut antara budak dan tuannya, boleh dia bisa bebas dengan dia mengangsur uang sebesar demikian, maka budak yang seperti ini fa innahu yu'ta minaz zakati, maka sungguhnya budak tersebut diberikan dari zakat tadi. Diberi dari zakat tadi ma yaqdi bihi daina kitabatihi, yakni diberikan dari zakat apa yang bisa melunasi hutang angsurannya tadi. Jadi diambilkan dari zakat sebesar apa? Ya suatu yang bisa sebesar angsuran yang masih tersisa, dilunasi dengan zakat tadi. Tidak lebih, ya tidak lebih. Ini dikecualikan. Yang pertama, budak yang dikecualikan yakni budak mukatab. Dikecualikan juga dari budak dia dapat zakat, yakni wal amilu ala zakati. Dikecualikan juga bagi budak yang dia diizinkan oleh tuannya menjadi amil. Menjadi amil dari zakat. Jadi apa? Waliul amrnya meminta izin dari tuannya agar si budak ini menjadi apa? Amil zakat. Maka dia budak tersebut yang dia menjadi amil zakat ini dia mendapatkan harta dari zakat. Fa idza kana al-'abdu 'amilan 'ala zakati u'tiya minha. Maka apabila hamba tersebut budak tersebut amilan, menjadi amil atas zakat, maka u'tiya minha, maka akan diberikan dari zakat tadi. Diberikan harta dari zakat tadi. Li'annahu kal ajiri, karena sungguhnya dia ini budak tadi seperti al-ajir, yakni pekerja, seseorang yang bekerja kemudian digaji. Wal abdu yajuzu an yusta'jara bi idzni sayyidihi,
dan budak itu diperbolehkan. Budak itu boleh dia ini apa? An yusta'jara dipekerjakan, disewa dengan izin tuannya. Dipekerjakan atau disewa dengan izin tuannya, tetap dengan izin tuannya. Ini yang apa? Kelompok yang ke-6 yang tidak boleh mendapatkan zakat. Kemudian faman dafa'aha lihadil asnafi ma'a ilmihi bi annahu la yajuzu daf'uha lahum fahuwa athimun. Maka barang siapa memberikan zakat kepada golongan-golongan ini, kepada 6 golongan ini, dalam keadaan dia tahu bahwasannya tidak boleh memberikan zakat kepada mereka, fahuwa athimun, maka dia berdosa. Amilnya ini berdosa ketika dia memberikan zakat ini kepada 6 golongan ini, dalam keadaan dia tahu bahwasanya itu tidak boleh. Kalau tidak tahu bagaimana? Kalau tidak tahu berarti apa? Belajar. Kalau tidak tahu berarti harus belajar. Berdosa tidak berdosa ya. Namanya tidak tahu ya tidak berdosa. Tapi kalau tidak tahu penting apa? Jangan masuk di suatu masalah yang dia apa? Dia tidak mengetahui ilmunya. Jangan sampai kita apa? Ikut menjadi amil tapi tidak tahu ilmunya amil itu apa. Siapa saja yang mau dibagikan. Yang berhak mendapatkan zakat siapa saja tidak tahu. Ya bagaimana akan menjadi amil? Siapa saja yang haram hukumnya mendapatkan zakat tidak tahu, ya, maka jangan masuk, jangan membebani diri dalam suatu perkara yang dia belum mengetahuinya. Ini permasalahan yang kedua tentang orang-orang yang tidak diperbolehkan menerima zakat, tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Kemudian masalah ats-tsalitsah, masalah yang ketiga, hal yustaratu isti'abul asnafi tsamaniyati al-madhkurati 'inda tafriqiz zakati? Apakah dipersyaratkan mencakup 8 golongan ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an kemarin, 8 golongan penerima zakat? Apakah zakat itu dipersyaratkan harus merata untuk 8 asnaf ini yang disebutkan ketika membagi zakat? Kan penerima zakat kemarin apa? Yang berada ada 8 kan? Apakah harus diberikan kepada 8 ini atau tidak? Ini pertanyaannya. Dan dijawab oleh para penulisnya di sini. Dan ini termasuk pendapat dari jumhur ulama, kebanyakan dari para ulama rahimahumullah, bahwasannya la yustaratu isti'abul asnafil thamaniyatil madhkurati 'inda tafriqiz zakati 'ala al-qaulis sahih. Tidak dipersyaratkan merata untuk 8 golongan yang disebutkan ketika membagi zakat. Alal qauli sahih, menurut pendapat yang benar. Menurut pendapat yang benar. Dan ini pendapat dari jumhur, kebanyakan para ulama. Tidak harus ketika kita membagi zakat itu diratakan untuk 8 golongan tadi. 8 golongan yang kemarin-kemarinnya. Tidak harus. Boleh satu saja, satu golongan diberikan kepada fakir miskin saja. Atau kepada gorim, orang yang kena hutang. Dan seterusnya.
Kalau amil saja kayak nggak mungkin. Kalau amil saja nggak mungkin. Maksud dia nggak bekerja, cuma apa ngambil uangnya, nggak mungkin. Bal yujzi'u daf'uha li ayyi sinfin minal asnafi. Bahkan atau akan tetapi sah hukumnya memberikan zakat kepada golongan manapun dari golongan-golongan yang 8 tadi. Ya. Sah hukumnya, boleh yujzi'u. Ya. Sah hukumnya memberikan zakat kepada kelompok yang manapun. Ya. 8 kelompok yang disebutkan kama dulu ya, disebutkan di awal di surat Taubah. Di surah At-Taubah yang 60. Dalilnya yakni liqaulihi ta'ala, yakni karena firman Allah Ta'ala, in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa nu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan zakatnya, fa ni'ma hiya, maka itu baik. Ya, maka itu baik. Wa in tukhfuha, dan jika kalian menyembunyikannya diam-diam dalam berzakat, dalam bersedekah. Wa tu'tuhal fuqara'a, dan kalian memberikan zakat tadi kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Iya. Dalam rangka menjaga keikhlasan, dia mengeluarkan zakatnya dengan diam-diam. Itu lebih baik. Tapi yang menjadi syahidnya di sini bukan itu masalah ikhlas atau tidaknya, tapi penyebutan dalam ayat tersebut wa tu'tuhal fuqara, dan kalian memberikan zakat tersebut kepada fuqara, orang-orang fakir. Tidak disebutkan 8 kelompok, orang fakir, kemudian masakin, miskin, kemudian dan seterusnya. Tidak disebutkan, cuma di dalam ayat tersebut disebutkan orang fakir saja. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya zakat tidak harus kepada 8 kelompok, 8 golongan yang kemarin berhak mendapat zakat. Tapi boleh sebagiannya saja. Boleh sebagian dari kelompok yang 8 tadi. Ini dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-271. Kemudian juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin. Wa turaddu, dan diberikan kepada fuqaraihim, orang-orang fakir mereka dari kalangan kaum muslimin. Ini juga menyebutkan diberikan kepada orang-orang fakir saja. Ini menunjukkan boleh, cuma orang-orang fakir saja yang diberikan zakat tadi. Tidak harus merata. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Qabisah, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Qabisah radhiyallahu anhu, akim indana hatta ta'tiyana sadaqatu fa na'muru laka biha. Tinggallah sejenak di sisi kami. Tinggallah sejenak di sisi kami, kata Nabi SAW. Hatta ta'tiyana sadaqah, sampai zakat datang kepada kita. Ada zakat datang kepada kita. Sehingga fana amrolaka biha, kemudian kami akan perintahkan zakat itu untukmu. Ya, untukmu. Cuma untuk Qabisah ini, tidak kepada yang lainnya. Ya. Ini menunjukkan boleh. Tidak harus semua 8 kelompok ini dapat. Ya. Fahadhil adillatu tadullu ala anna al-murada biqaulihi ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara bayanu al-mustahiqina liz zakati la
ta'mimul mustahiqina 'inda tafriqiha. Maka dalil-dalil ini, dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya yang diinginkan dari firman Allah Ta'ala dalam surah Taubah ayat yang ke-60, innama shadaqatu lil fuqara'i, sampai akhir ayat, bahwasanya zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan seterusnya, itu dalam rangka bayanul mustahiqina lizakat, untuk sekedar menjelaskan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Bukan untuk meratakan, untuk meratakan bahwasanya zakat harus mencakup orang-orang orang-orang yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Bukan agar meratakan kepada orang-orang yang berhak disebutkan dalam surat Taubah tersebut ketika pembagiannya. Tidak harus meratakan, diberikan kepada semuanya, tidak. Tapi ayat tadi sekedar menjelaskan bahwasannya ini loh orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Bukan yang diinginkan zakat harus merata kepada yang disebutkan dalam ayat tadi. Ini masalah yang ketiga, bahwasanya tidak dipersyaratkan zakat itu untuk ke-8 golongan itu. Harus semuanya, tidak harus kepada 8 golongan semuanya. Boleh salah satunya, salah duanya, salah tiganya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir di bab zakat ini, yakni al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat, tentang fi naqli zakati min baladiha ila baladin akhara. Tentang memindahkan, apa bahasanya, memindahkan. Memindahkan, mengalokasikan, bahasanya lebih keren, mengalokasikan. Paham ya alokasikan? Jadi mengalokasikan zakat, memberikan, memindahkan zakat dari negerinya. Jadi kita di Indonesia membayar zakat kan di Indonesia. Boleh nggak dipindahkan ini? Zakat ini dipindahkan ke negeri lainnya, dibawa ke Palestina misalnya, atau ke Kuwait, wah, yang lebih kaya. Boleh tidak seperti itu? Yang dibahas itu ya, tentang memindahkan zakat, memindahkan zakat dari negerinya ke negeri yang lain. Disebutkan oleh para penulis di sini, yajuzu naqlu zakati min baladiha ila baladin akhara qaribin au ba'idin lil hajati. Boleh memindahkan zakat dari negerinya ke negeri yang lain, dekat ataupun jauh negeri tersebut. Tapi lil hajah, untuk kebutuhan, karena kebutuhan. Ya, karena kebutuhan. Jadi tidak mutlak boleh saja, tapi harus ada, karena ada hajat. Ada hajat. Misal, contoh yang ada hajat, ada kebutuhan, an yakunal baladul ba'idu asyadda faqran. Contohnya bahwasannya negeri yang jauh tadi, yang mau diberikan alokasi zakat tadi, itu asyadda faqran, bahwasanya dia ini sangat sekali lebih fakirnya, lebih parah dalam kefakirannya. Lebih parah dari kefakirannya, lebih miskin negerinya. Maka boleh zakat itu dialokasikan, dipindahkan ke negeri tersebut. Atau
yakuna li sahibiz zakati aqaribu fuqara'i fi baladin ba'idin. Mislu fuqara'i baladih. Ya. Atau contohnya sahibuz zakat, orang yang mau mengeluarkan zakat ini, dia memiliki kerabat-kerabat yang fakir berada di negeri yang jauh tadi. Ya, dia punya kerabat, punya sepupu, punya siapa kerabat itu siapa sepupu, pade, seterusnya lah sekitar gitulah, keluarga-keluarga, kerabat-kerabat itu di negeri jauh dan mereka ini kefakirannya sama seperti di negeri kita, di negeri sini, ya, sama kefakirannya, tidak lebih parah, tidak ringan, lebih ringan, parah, sama kefakiran, sama-sama fakir. Maka apa? Maka boleh bagi dia zakatnya ini diberikan kepada kerabatnya yang ada di negeri yang jauh tadi. Kenapa? Fa inna fi daf'iha ila aqaribihi tahsilal maslahati. Karena sesungguhnya memberikan zakat kepada kerabat-kerabatnya itu yang fakir tadi ini menghasilkan kemaslahatan. Bahkan ada dua kemaslahatan, ada dua kebaikan. Wahia as-sadaqatu wasillah. Yang pertama sedekah, yakni zakat, tersampaikannya zakat, dia sudah mengeluarkan zakat. Dengan dia mengeluarkan zakat kepada kerabatnya, dia apa? Sudah menunaikan zakatnya. Dan yang kedua wasilah, yakni apa? Apa bahasanya apa? Menjalin tali kekerabatan, iya, tali kekerabatan, iya, silah. Dia menjalin tali kekerabatan, ya kan, menjadi lebih dekat dengan kerabatnya, dengan lebih diutamakan. Iya. Sehingga ada dua maslahah. Kalau diberikan kepada fakir di negeri kita, ya kita mendapatkan satu maslahah, yakni apa? Ya sekedar kita menunaikan zakat saja. Apabila kita berikan kepada kerabat yang fakir, maka ada dua kemaslahatan di sana. Kita sudah menunaikan zakat dan juga apa? Kita menjalin tali kerabatan juga menjadi lebih dekat. Ya. Kemudian yang terakhir, wa hadzal qaulu bi jawazi naqli zakati huwa sahih. Dan pendapat bolehnya mengalokasikan zakat, memindahkan zakat dari negeri satu ke negeri yang lain, ini adalah pendapat yang sahih, pendapat yang benar. Li umumi qaulihi ta'ala, karena keumuman firman Allah Ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanyalah sedekah itu, zakat itu untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan seterusnya sampai akhir ayat. Ai al-fuqara wal masakin fi kulli makan, yakni orang-orang fakir dan orang-orang miskin di tempat manapun. Ya, karena disebutkan di tempat manapun. Disebutkan dalam ayat apa? Tidak disebutkan cuma yang dekat saja dan seterusnya, tidak. Tapi dimanapun ada orang fakir dan orang miskin, maka diberikan kepada mereka zakat. Ini terakhir, bab terakhir tentang zakat, maka sudah selesai pembahasan tentang zakat. Iya. Sebelum kita akhiri, dari 8 kelompok atau 8 asnaf itu yang mendapatkan zakat, yang saya tanyakan
ini untuk zakat mal atau zakat fitr atau dua-duanya? Hah? Eh? Dua-duanya, zakat mal dan zakat fitr itu diberikan kepada 8 asnaf ini. Yang lainnya ada? Nggak ada, itu saja. Ya udah kalau itu saja ya berarti ya kita ambil yang itu saja. Iya, jumhur ulama, kebanyakan para ulama mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Hambali, mereka berpendapat bahwasannya zakat mal dan zakat fitr ini diberikan kepada 8 asnaf ini. Ya, diberikan kepada 8 kelompok ini, 8 golongan ini. Ya. Adapun mazhab Malikiyah mereka apa? Berpendapat bahwasannya itu hanya zakat mal saja. Zakat fitr itu apa? Cuma fakir miskin saja. Cuma fakir miskin saja. Eh, ini tentunya silang pendapat di kalangan para ulama yang hendaknya kita maklumi. Kalau ditanya boleh tidak zakat fitr untuk apa? Untuk delapan asnaf ini, walau alam enggak saya sendiri apa boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi yang lebih aulanya lagi lebih utama diberikan kepada fakir miskin. Iya. Kepada fakir miskin. Karena hadis yang menjadi hujah mereka apa tentang hikmah dari zakatul fitr itu apa? Tu'matan lil masakin, dalam rangka untuk memberikan makan kepada orang miskin. Iya, itu penyebutan hikmah pemberian apa? Penunaian zakat fitr untuk apa? Memberi makan orang miskin. Tapi itu juga tidak membatasi bahwasannya zakat fitr untuk orang miskin saja, tidak membatasi. Sebagaimana zakat mal tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat mal diambil dari apa? Orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir mereka. Tidak membatasi. Orang fakir saja yang diberikan, tidak. Ya. Walau alam bisawab ini apa? Ya silang pendapat di kalangan para ulama. Tentunya kita berlapang dada. Ini saja yang bisa kita sampaikan dan kita anggap selesai pembahasan tentang kitab zakah. Insyaallah di pekan depan kita masuk di pembahasan kitab siyam. Walaupun Ramadan baru saja berlalu, tapi tidak masalah. Justru ketika baru saja berlalu kita masih ingat sedikit tentang apa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Ada salah kata, salah ucap, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.